Hadirin Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ibu, Bapak yang kami hormati, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sedikit paparan tentang kegiatan yang telah kami laksanakan di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Namun sebelumnya kami izinkan akan memberikan suatu gambaran tentang Kelurahan Cimahi itu sendiri. Kelurahan Cimahi, bahwa Kelurahan Cimahi terdiri dari kurang lebih 80% terdiri dari pemukiman serta dengan pertokoan dan juga ada aliran sungai. Ini adalah merupakan anak dari Sungai Citarum itu sendiri. Kemudian Cimahi melintasi di wilayah Kelurahan Cimahi ini merupakan anak sungai dari Citarum serta lingkungan penduduk Kelurahan Cimahi yang begitu padat ini akan mengundang berbagai masalah yang memang harus kita selesaikan. Terutama memang sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain adalah titik beratkan pada sampah yang di mana-mana. Tapi kami alhamdulillah bersyukur atas pemahaman dari tadinya tidak mengenal, kami memahami tentang apa itu Ecopelic sendiri sehingga kami dapat paham dengan Ecopelic itu sendiri. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kami juga dapat melaksanakan atau menjalankan minimal kami dari rumah tangga tersendiri, kemudian kita memberitahukan kiri, kanan, kemudian ke depan dan ke belakang itu dalam satu cita-cita membuat Citarum harum dan hutan lestari, dan insya Allah itu akan tercapai dengan keindahan dan kebahagiaan. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Dan rencana aksi gerakan budaya Ecovillage di salah satu rukun warga nomor 5 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah 2 bulan kebelakang kita bersama-sama dari mulai satu kali pertemuan Bapak Juandi datang ke rumah dengan kita 25 orang, 50% ada pemuda dan 50% adalah ibu-ibu kader pada kesempatan ini yang bersama-sama dalam Ecovillage. Dan kita membuat visi misi kampung yang sangat luar biasa, yang tadinya tidak peduli dengan tetangganya, yang tadinya tidak peduli dengan halamannya, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai peduli. Dikarenakan apa? Dari hasil pertemuan dari ke-8 menumbuhkan rasa cinta yang sangat luar biasa. Cisalasih bersih mudah-mudahan Ibu. Kenapa? Kemarin kita sampah itu menjadi momok yang sangat luar biasa, momok yang menakutkan. Karena apa? Karena tidak ada rasa cinta kita kepada sampah. Benar Bapak Ibu ada semuanya? Kalau kita cinta pada sampah sendiri, karena di dalam sampah itu pun ada pundi-pundi uang yang sangat luar biasa. Ada kompos-komposer yang sangat luar biasa yang dapat berguna untuk kita semua. Kemarin kita beli kompos kepada para pengepul ataupun para toko-toko yang ada di depan rumah kita ataupun jauh. Kalau misalnya sudah pengemasan kita, di samping ada penjualan pundi-pundi uang, dan tentunya ada kompos-kompos yang sangat luar biasa itu yang akan lebih menyehatkan untuk para kita semua. Karena di Desa Cikidang 95% semuanya petani sayuran, hampir 98% Bu, Bapak di Lembang itu petani sayuran. Jadi punten upah misin kuning singkat tomat paling dia. Supados serius. Oh. Tapi melainkan hanya satu RW. Kalau misalkan kita satu desa langsung sekaligus ada 11 RW di satu desa, 2 orang per RW mungkin tidak akan sinkron mungkin. Tapi kalau misalkan kita satu RW, satu halaman mungkin akan mudah untuk mencapai satu tujuan, satu visi dan misi untuk Desa Cikidang yang indah dan harmonis. Dikarenakan banyak dari sampah yang jadi bertengkar. Banyak karena sampah yang jadi tewakuh secara karena halupkan pemper kapolter kan watadus. Orang-orang sekarang itu watadus, buang sampah itu sambil ke motor, malam-malam dia jalan, dia buang di mana saja. Tapi kenapa kita bisa menyalahkan dia? Tentu tidak sepenuhnya kita menyalahkan dia. Karena apa? Tidak ada solusi buat dia di mana kita harus buang sampah. Sekarang ini kita hanya bisa buat pamflet, jangan buang sampah di sini. Malah ada yang lebih seram, ya Allah tolong cabutlah orang-orang yang buang sampah di sini. Dui kasaportos gitu, tapi tidak ada solusi dan kapain. Dengan Ecovillage kami memberikan solusi kepada warga-warga kami yang sangat luar biasa, dan tentunya karena kemarin
warga-warga di mana buang sampah seenaknya di Kebon Awi. Karena selama ini pembuangan sampah adalah yang paling produktif itu adalah walungan, sungai, susukan. Itu yang paling asik untuk membuang sampah. Karena dikala dibuang, 2 menit udah nggak ada sampah kita. Nggak mau tahu sampah kita sampai di mana, nggak mau tahu. Tentunya Bale Endah. Forum publik dan presentasi di pihak yang terbatas. Artinya begini, contohnya tadi misalnya beberapa narasumber lebih asik melakukan propaganda ya. Nah, tentang lingkungan, tentang kondisi daerahnya, tentang apa yang akan dilakukan. Itu tidak salah, tapi lupa dengan dokumen yang sudah dibuat. Lupa untuk menyampaikan ini loh, rencana aksi kami. Ini loh yang harus didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin catatannya bahwa ketika kita presentasi, kita harus ingat bahwa tujuan kita presentasi adalah menyampaikan apa gagasan, apa rencana kita, sehingga para pihak yang hadir itu akan mau mendukung, ya, mau membantu apa yang akan kita lakukan, sehingga tugas kita lebih ringan. Ya, kalau kita tidak perlu bantuan, nggak usah presentasi kan, biasanya digawean di desa masing-masing. Gitu. Nah itu yang mungkin agak terlupakan. Mudah-mudahan karena ini forum pertama ya. Nah, pada saat nanti diseminasi yang sesungguhnya itu sudah bisa diperbaiki. Nah kemudian yang kedua pada sisi materi ya. Pada sisi materi mungkin ketika kita presentasi harus juga jelas apa yang kita butuhkan dari para pihak tersebut. Sehingga ketika orang melihat presentasi kita, itu orang kemudian tahu, oh ini memang nyambung dengan program saya. Ini berkaitan dengan kebijakan saya. Yang presentasi, oh Maranena butuh saya bisa bantu itu. Nah, artinya pada saat presentasi, pada bahan presentasi itu juga harus diperjelas. Apa yang bisa kita penuhi secara swadaya, ya, apa yang kita butuhkan bantuan dari para pihak. Sehingga para pihak yang hadir itu jelas, mereka bisa memberikan apa untuk memperkuat apa yang akan kita lakukan. Tapi juga jangan sepenuhnya, jangan presentasi itu menjadi daftar tagihan sumbangan ya, jangan. Tapi harus ditunjukkan juga bahwa ada kemandirian, ada kewaspadaan yang itu menjadi modal dasar bagi kita untuk menjalankan rencana kita. Mungkin dari saya seperti itu saja. Tadi yang pertama soal teknis presentasi, yang kedua soal isinya. Kalau yang lain-lain saya pikir sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus karena ini kan hasil dari 8 kali riungan ya. Kalau tidak bagus ya tidak bagus. Itu saja mungkin dari saya. Atur punten nembe tepang tapi tos kumawantunnya Cumarios membahas presentasinya, tapi mudah-mudahan insya Allah ya kalau kasayan orang sadayana saninten buah saninten serta RW bukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes. 2 fase pembelajaran yang 8 kali belajar itu nanti ada fase perintisan ya. Fase perintisan itu setelah belajar apa sih yang mau dikuatkan itu nanti gitu ya, mau latihan kompos, mau latihan POC, mau latihan bikin kebun bibit desa misalkannya, mau regulasi pencairan mata air segala macam gitu ya. Nah kemudian nanti fase pengembangan itu fase negosiasi dengan para pihak ya. Seperti Pak Juandi tadi katakan, kalau masih mandiri nggak usah minta tolong ke orang lain, itu yang penting gitu ya. Tapi kalau kita memang banyak persoalan di lingkungan kita akan dimitrakan, ya kita juga harus pandai-pandai menjabarkan proses tadi itu. Proses 8 kali pembelajaran itu kan proses kajian.
proses naluntik lembur sorangan. Ya, kalau itu tidak terungkapkan semuanya, orang tidak akan paham. Gitu. Nah itu yang harus dikuasai betul. Gitu. Yang proses 8 kali pembelajaran itu bukan main-main gitu, tapi memang kita melakukan kajian. Namanya riset partisipatorik, bukan riset konvensional. Ya. Riset partisipatorik itu riset yang subjeknya adalah para warga itu sendiri. Naluntik lembur sorangan, kapangi, ketemu persoalan-persoalannya, ketemu potensinya, ketemu juga kebutuhan-kebutuhannya. Nah itu yang dinegosiasikan dengan para pihak nanti, gitu ya, dengan para pihak, sehingga para yang lain juga paham, gitu ya. Saya yakin, misalkan karakteristik desa masing-masing kan beda-beda Pak. Ada yang di hulu, Cikole itu dominasi wisata, ya, dan sampahnya alhamdulillah, gitu ya, sampai 2025 ton per tahun. Ya, itu kan harus persoalan yang tidak sederhana, harus dihadapi dengan serius, harus dengan profesional, ya. Apalagi di perkotaan yang tidak punya sawah, cuman gang ke gang, itu lebih rumit lagi secara sosiologis ya, lebih rumit lagi. Nah itu juga butuh pemecahan yang unik, yang spesifik juga gitu. Nah barangkali memang kita belum atau tidak perlu melatihan kreativitas, negosiasi, problem solving dan sebagainya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah matang, saya kiranya sudah cukup matang untuk berkomunikasi, bernegosiasi. Nah, tapi kalau strategi komunikasi itu tidak dikuasai dengan baik, itu akan berantakan. Ya, jadi mudah-mudahan bapak ibu semua memahami betul makna komunikasi yang baik dengan para pihak, sehingga orang lain simpati ke kita, bukan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cita Lubis dari Harum, biasa wae. Tadi Bahjo berubah menjadi berem, rambutnya dipondok. Kang Didin secara teori itu disampaikan simpuling matitip pesan lima teknis lah. Sebaiknya di ekopilet yang sudah ada di setiap desa di Jawa Barat ini, yang sudah saya rasakan dari 2014 ya, untuk tadi yang ada yang menyebutkan sampah teh berkah, pada sampah berkah. Sampah takut sama sampah. Justru sampah jangan ditakuti, tapi teman. Anggaplah sampah itu jadi teman kita. Ya. Mudah-mudahan jadi berkah. Nah, yang saya alami dari 2014 dengan Kang Asep Wawan di Panggung ya di Kecamatan Ibun, dengan adanya bank sampah itu mengurangi sampah yang beredar di lapangan. Tapi yang paling beratnya justru merubah mindset masyarakatnya, itu yang paling berat. Tugas kita itu merubah mindset, pola pikir, kayak teoris lingkungan gitu lah. Ayo teoris musuhnya Densus lah gambarnya dia akan rame, berbagai macam. Nah, lawan kita mah teoris lingkungan. Kalau Pak Anang menyebutkan Densus 99, barangkali Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Jadi titip aja itulah teknis Kang Didin sama Pak Ju sudah menyampaikan tadi. Ini mah sebaiknya di tiap ekopilet untuk mengurus sampah yang beredar, pengalaman saya adanya bank sampah atau minimal ada tukang kilo, dijual ke tukang kilo. Jadi yang tidak berlakunya itu hanya softtek, temper, B3, hanya 6 item kalau tidak salah yang tidak berlaku di bank sampah. Itu barangkali tambahannya, waktunya dibatasi ya. Sisi itu melak ciku sehingga di parapatan sakit dulu dibuatuh hapunten pilih advokatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu riungan eco villager nyaah ke alam, nyaah ke alam Cibodas. Kenapa nyaah kepada alam Cibodas? Karena Cibodas itu mempunyai arti Ci dan Bodas. Ci itu adalah cai, Bodas itu adalah putih. Jadi artinya adalah mengandung suatu kehidupan di mana penduduk dan lingkungannya bersih, hidup dengan cinta kasih, tentram dan sejahtera lahir dan batin. Jadi insya Allah semuanya kalau bilang Cibodas akan tertarik datang ke Cibodas. Kemudian yang selanjutnya ini adalah peta sekilas tentang batasan-batasannya juga ada. Ini utara Desa Wangun Harja,
Ini ya saudara saya dari Mangun Hajat, berbatasan dengan desa saya. Kemudian Senten Jaya, ya berbatasan dengan desa saya. Ini tetangga sebelah, tapi masih hidup walaupun sebelah. Kemudian selanjutnya adalah Kecamatan Cimenyan. Ini mungkin yang batasannya adalah anak sungai Citarum, yaitu Sungai Cikapundung. Kemudian selanjutnya adalah Desa Langsari yang tadinya saudara saya sudah memaparkan presentasenya. Kemudian juga di sini ada luas wilayah, sangat luas sekali Cibodas itu. Silahkan aja lah dilihat ya, nggak usah dibaca. Kemudian jumlah penduduknya 12.000, laki-laki perempuan, termasuk di sana ada janda juga, ada duda gitu ya. Kemudian juga terdiri dari 4 wilayah ini, 17 RW dan juga 66 RT. Nama RT-nya saya udah lupa ya. Kemudian jumlah kepala keluarga 3.560. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dusun yang ada di Cibodas. Sangat berbahagia sekali karena dikenalkan dengan Eco Village yang menjadi sasarannya memang luar biasa. Desa di mana masyarakat telah memiliki kesadaran dan pengelolaan lingkungan untuk menunjang keberlanjutan kehidupan. Karena memang tadi alam tidak butuh kita, tapi kita butuh alam. Jadi intinya telah banyak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas akibat tangan-tangan jahil manusia. Dan akibatnya Allah mengirimkan peringatan dan baru tersadar. Oh ternyata Citarum itu tercemar berat. Ranking pertama tercemar di dunia ini. Nah itu ya. Jadi memang itu akibat tangan manusia. 1 buang sampah, 1000 buang sampah, 1 juta buang sampah. Bagaimana itu Citarum? Nah ini yang sekarang yang kita hadapi ya. Tapi ingat, kita harus berubah pola pikir kita. Ingat, langkah kecil menuju perubahan besar. Insya Allah dimulai dari diri sendiri, dimulai pada saat ini, dimulai dari hal yang terkecil. Itulah kata Abi, bisa membawa perubahan. Kemudian yang selanjutnya, kami sudah melaksanakan tahapan-tahapan. Ini berbalik, tadi visi diri dulu. Tahapan ini ada 8 pertemuan dari mulai sosialisasi sampai dilokakaryakan di desa. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang dimana nanti ada dokumentasi aksinya, rencana aksi. Ya, apa yang akan dihadapi, apa yang akan dilaksanakan, dan apa kendala dan juga permasalahannya dan juga apa kebutuhannya akan muncul dari 8 pertemuan ini. Nah. Ini yang menjadi percontohan adalah sasarannya di RW 15. Nah, di RW 15 ini sangat bersentuhan sekali dengan Belos. Ini Belos ini berdomisili di RW 15. Nah, jadi Belos itu di sini. Jadi sangat cocok sekali ketika mengambil percontohan di di RW 15 ini karena 15 ini akan dijadikan sebagai kampung wisata edukasi sampah. Jadi supaya mindset orang terhadap sampah itu bukan membawa musibah, tapi membawa berkah. Bukan jijik, tapi pengaruh. Nah itu mindset itu dimulai dari kita dulu, dari keluarga. Nanti bisa merubah mindset orang lain. Kalau kitanya pola hidupnya sudah antipati terhadap sampah, ya dibuang begitu saja, apalagi dibuang ke tanah orang, itu sampah itu bisa jadi sumber konflik. Di Cibodas ada beberapa peringatan, buang sampah di sini monyet, buang sampah di sini taruhannya nyawa, buang sampah di sini pidana, itu seperti itu. Jadi sumber konflik. Makanya mindset kita terhadap sampah harus dirubah. Dari apa? Dari nama Cecep Supriyadi saya kenalkan. Saha eta teh keheula. Depan dimulai dari diri sendiri, dari Cecep Supriyadi. Cecep Supriyadi harus bisa memanage sampah rumah tangganya. Saya istri 1, anak 3. Alhamdulillah sampah itu tidak membuat orang lain susah. Sampah saya, sampah basah sudah dibuang ke biopori. Saya tahu dari Bu Rena, biopori itu bagaimana. Alhamdulillah bisa cepat busuk. Kemudian sampah yang terjual bisa dikumpulkan, bisa ditabung ke bank sampah. Karena iklannya, alhamdulillah di RW 15 ini sudah ada bank sampah.
Jadi sudah ada bank sampah, alhamdulillah sudah berjalan dan omsetnya alhamdulillah kemarin tutup buku 20 juta rupiah. Di desa kami sudah ada 4 bank sampah yang ujungnya lestari, anugerah lestari, berkah lestari, cipta lestari. Aduh bahaya gitu tas duhur. Nah jadi itu dari 4 bank sampah itu rata-rata sekali penimbangan itu 1 kintal. Jadi kami bisa menghambat untuk pembuangan sampah berarti 4 kintal. Jadi luar biasa ketika kita berbicara sampah, ternyata memang sampah itu tadi betul ya, membawa berkah karena sudah saya alami, sudah saya laksanakan ternyata seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang jadi sasaran kami untuk rencana aksi. Ini adalah sosialisasi Ecovillage. Kalau mungkin ke kadernya, saya sendiri adalah sekretaris, ketua Bapak Doyo Mulyo dan bendahara Ibu Yuni Rukmini yang cantik di sana dekat Bulena. Itu yang mendampingi saya cuma berdua. Ya. Nah, jadi nanti ke masyarakat disosialisasikan secara tajam apa yang menjadi sasaran Ecovillage dan tujuannya gitu ya. Kemudian juga ada GVS, gerakan pungut sampah. Nah ini mungkin untuk merubah mindset ya, kami punya istilah TSP. T-nya tahan untuk buang sampah sembarangan, S-nya simpan P-nya pungut sampah, insya Allah berkah. T-nya tabung sampah di bank sampah, insya Allah jadi rupiah. Nah itu, jadi TPT, maaf ya, T-nya tahan untuk buang sampah sembarangan, P-nya pungut sampah insya Allah sedekah, kemudian T-nya tabung sampah di bank sampah insya Allah jadi rupiah. Nah jadi ini gerakan ini harus dimasukkan kepada mindset orang-orang ya, jangan maaf ya, jangan teroris saja bisa mencuci otak. Jadi kita juga harus bisa merubah mindset orang seperti tadi kepada hal yang baik. Kalau mereka kepada hal yang sesat, kita kepada hal yang baik. Karena apa? Tadi ingat, kalau kita tidak nyaah kepada alam, alam gemah nyaah kaura. Sebab terjadilah hukum alam. Apabila kita menyakiti, kita akan disakiti. Oleh karena itu, jangan sakiti alam kalau kita tidak mau disakiti oleh alam. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan pemilahan. Ini pemilahan harus dimulai dari sejak dini. Pemilahan itu dimulai dari sejak ini, mungkin dari usia TK, dari usia SD harus sudah bisa memilah sampah, ya. Mana sampah yang kering, mana yang sampah yang basah, mana yang sampah istilahnya yang berbahaya ya, B3 itu bahan beracun dan berbahaya. Jadi harus bisa ditanamkan dari sejak kecil. Karena apa? Kalau sudah tua rata-rata susah gitu. Perlu ekstra kita istilahnya merubah pola pikirnya. Tapi kalau ditanamkan dari mulai TK, SD, yakin nanti bisa ada perubahan besar ke depannya. Jadi mungkin kita berbicara sekarang, hasilnya akan bisa dinikmati 10-20 tahun yang akan datang. Kemudian juga tentang 3R, udah familiar ya, reduce, reuse, recycle. Kemudian juga tentang pemilahan sampah secara door to door education, DTDE ya istilahnya. Ini akan dilaksanakan ini pada bulan Juli, dan Mei juga ya. Kemudian selanjutnya selanjutnya adalah penyiapan sistem pengolahan sampah organik ya, karena ini sampah basah ini kalau dibuang begitu saja akan tadi menjadi sumber konflik karena baunya yang menyengat. Tapi ketika kita berpikir positif untuk dijadikan kompos ya, nah nanti akan bermanfaat juga. Nah dari 4 bank sampah ini yang sangat kami harapkan mungkin pertama ada biodigester ya, biodigester karena sampah basahnya masih 3 menitnya gitu, siap. Masih istilahnya masih belum tertangani dengan sepenuhnya. Kemudian juga ingin meningkatkan kualitas harga sampahnya, yaitu kami perlu juga untuk pencacah sampahnya ya. Jadi di kami hanya kumpul, pilah, lalu jual, baru itu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih
optimal lagi bank sampah yang sudah ada. Kemudian pelatihan Takakura, pelatihan pembuatan kompos, VOC dan MOT tadi sudah diterangkan oleh saudara kami dari Wangunarja. Kemudian pelatihan keterampilan kreativitas daur ulang sampah. Ini sudah berjalan di bank sampah tapi belum maksimal. Kami juga butuh nanti mungkin untuk pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan ahlinya ya. Kemudian selanjutnya ini redukasi sampah plastik diawali dengan one man one eco brick. Nah, terus juga pembentukan bank sampah. Nah, mungkin nanti untuk kelanjutannya dari bank sampah yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah rencana kami untuk penghijauan pemanfaatan lahan kosong dan benteng yang tidak terurus. Ini ada penanaman pohon berdasarkan tanggal-tanggal yang bersejarah, kelahiran, pernikahan, ulang tahun, tapi perceraian kayaknya enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan taman, pengecatan dan pembuatan mural, kemudian pembuatan vertical garden dan pembuatan kawasan rumah pangan lestari. Nah, ini akan direncanakan di RW 15 tadi ya. Kemudian selanjutnya yang lebih spesifik lagi ke pemanfaatan sungai. Nah, ini pemanfaatan sungai rencananya ada 3, pembersihan selokan, pengerukan endapan sampah dan pasir. Ini akan dilaksanakan September 2018 rencananya. Kemudian pembuatan vertical garden ini yang berhubungan dengan sungai dan juga saluran drainase. Kemudian juga pemanfaatan sungai untuk wisata air, karena memang di sana belum ada wisata air, tapi airnya karena memang sudah tercemar. Karena kalau berbicara tahun 80 kami masih bisa istilahnya berenang di sungai ya, banyak juga ekosistem di sungai termasuk ikan-ikan kecil masih ada, sekarang sudah tinggal cerita karena tercemar oleh kohe tadi. Maaf ya kalau berbicara Cibodas memang kohenya tidak bersentuhan langsung kepada sungai. Maaf nih, kami punya saudara dari Sunten Jaya, makanya perlu kerjasama karena di Sunten Jaya itu maaf ada yang bersentuhan langsung dengan sungai kohenya itu. Jadi kalau Cibodas masih banyak kekurangan untuk kohe, karena di Cibodas itu ada di RW 7 itu kampung biogas, masih kekurangan kami untuk kotoran hewannya gitu. Nah, itu kemudian yang selanjutnya adalah nggak jalan. Ini untuk pengangguran lewat saja. Nah, itu untuk pengembangan jejaring atau kemitraan. Tentu saja dengan kadar eco village yang lain, kemudian dengan warga, kemudian pemerintahan. Ini lagi digodok juga di kami untuk perdes tentang sampah. Karena memang banyak yang buang sampah di jalan ya, di jalan ketika misalnya orang lain yang luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Yanjeli, Bu Nita, dan semua para pejuang lingkungan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Azhari, biasa dipanggil Gunawan atau kadang-kadang Gugun, kadang juga Agun. Banyak yang memanggil saya, yang penting ada Gunnya. Perkenalkan, saya dari tim Eco Village Desa Sunten Jaya yang tergabung dalam organisasi Jagal. Maaf ya agak sangar, tapi Jagal ini punya arti sendiri, yaitu, nah ini kami dari Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, desa yang paling pojok yang bersentuhan langsung dengan Kabupaten Subang, Sumedang, Kabupaten Bandung Induk. Jadi di situ dihimpit semua, dan sebelah baratnya dicekek kunci Bodas. Saya dicekek. Ya. Next. Ya. Nah ini mungkin filosofi kami dari Jagal sendiri, yaitu penjaga alam. Insya Allah, dan kami sudah meyakinkan diri untuk menjadi penjaga alam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ini bisa baca sendiri. Next. Nah ini Desa Sunten Jaya dengan luas wilayah seperti ini yang tadi saya sebutkan. Sebelah utara itu ada
berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang, sebelah timur dengan Sumedang, dan sebelah tenggara itu dengan Kabupaten Bandung Induk. Ya, dengan luas wilayah sekian hektar, 1.456,56 hektar luas wilayah kehutanan. Karena kami di situ juga masyarakat Desa Suntenjaya ini masyarakat desa hutan juga. Ketinggiannya jadi paling dingin di sana. Jadi 1.260 di atas permukaan sampai 1.700. Jadi kalau ke sana siap-siap bawa selimut. Next. Nah ini data kelompok Eco Village Jagal Desa Suntenjaya, dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua. Next. Nah, kegiatan di lingkungan Eco Village yang pertama ini tadi ya, sama semuanya, pasti sama karena programnya juga sama, yaitu 8 kali riungan. Yang pertama sosialisasi dan bina suasana seperti ini. Yang kedua dan sampai 8 ya, dan next. Mungkin ini udah semua, mungkin ya takut kalian jenuh. Dan ini permasalahan yang mungkin yang akan disoroti, yang lebih disoroti ini seperti ini. Ternyata dari hasil rank permasalahan itu muncullah seperti ini. Dari masalah ini ternyata semua hampir sama, maaf karena ini belum selesai semua, tapi rata-rata yang sudah presentasi tadi itu permasalahan utama ternyata yang jadi ranking pertama itu sampah, yaitu sampah rumah tangga dan sampah ternak. Tapi sampah ternak limbah ya, limbah rumah tangga dan ternak. Nah, yang kedua di desa kami itu limbah ternak karena langsung bersentuhan dengan sungai, dengan DAA tadi ya, daerah aliran air, langsung dengan Das Citarum. Jadi langsung ada banyak kandang-kandang peternakan itu langsung menuju sungai. Itu masih dalam mengkhawatirkan ya. Yang ketiga di sini adalah lahan kritis. Lahan kritis ini bukan berarti di situ tidak ada tanaman sama sekali, tapi kebanyakan itu permasalahannya alih fungsi lahan. Jadi yang seharusnya yang menurut pepatah Sunda Buhun itu misalkan gawir itu di awian, aya nama gawir itu di mulsaan. Intinya jantan teras permasalahan yang utama di bawahnya itu adalah pemukiman. Jadi rata-rata petani perambah hutan itu lokasinya itu di atas pemukiman, gitu. Jadi lahan kritis. Nah, yang selanjutnya adalah pertanian konvensional. Yang tadi ya, di situ yang timbul permasalahan dari pupuk kimia yang semuanya di luar aturan. Terus pestisida yang semuanya ya mungkin ya yang tadi ya Cibodas, mungkin kalau dari Lembang Cibodas, Wangunharja, Cikidang, semuanya itu pasti ke sana. Karena Lembang ini produk unggulannya salah satunya itu adalah pertanian, produk pertanian. Jadi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau di Lembang itu tidak ada musim sayuran, setiap hari itu selalu ada, gitu ya. Dan kita juga mungkin kalau saya tidak menceritakan juga dengan detail, bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah bisa membayangkan berapa volume kimia yang masuk ke tanah dan dikonsumsi oleh manusia, termasuk orang juga yang tidak tani juga. Dan selanjutnya dari ranking permasalahan tadi, dari sanitasi. Ini adalah sanitasi rumah tangga, tapi itu tinggal beberapa persen, tapi ya tetap jadi permasalahan juga. Yang kedua mungkin ada saluran pembuangan ya yang langsung dari rumah tangga dan juga dari ternak sendiri. Itu. Next. Nah ini adalah contoh kecil. Jadi di Desa Suntenjaya ini ada beberapa spot
pembuangan sampah liar yang di sana. Itu ya lumayan juga sih volumenya. Kalau diangkat sekarang itu mungkin kalau dalam truk 10 itu nggak cukup gitu. Itu jadi PR besar kami sebagai kader di Eco Village ini. Dan mungkin begini ya, kalau Desa Sunten Jaya sendiri sebetulnya kalau bicara dengan Eco Village sekarang itu sebetulnya malunya luar biasa. Kenapa? Karena Eco Village itu lahirnya menurut Mbak Didin yang terhormat itu di Sunten Jaya. Itu 2008 sudah mulai, 2009, 2008 itu sudah mulai sana. Tapi yang mungkin tadi saya juga sempat berburuk sangka, kenapa sih nggak jalan? Padahal sudah difasilitasi, sudah dididik segala macam. Ternyata yang saya alami langsung, ternyata di situ timbul permasalahan banyak sekali dan rumit. Dan mungkin waktu itu para relawan kami itu ya kesulitan untuk mensosialisasikan. Karena gini, di Sunten Jaya sebetulnya kalau yang menurut saya sendiri yang saya alami, memproduksi sampah itu sangat minim karena letak kami itu dengan kota itu sangat jauh sekali. Jadi kalau masyarakat yang sudah melakukan walaupun itu belum tahu, misalnya 3R itu sudah ada dari dulu. Nah, tapi permasalahannya dari mana? Ya mungkin dari tadi karena terlena. Kami merasa sedikit kok yang tadi dari hitungan kalau Mbah Didin 0,4 kg per jiwa bisa mengeluarkan itu. Masyarakat Sunten Jaya menurut saya tidak sampai sekian dulu, tapi sekarang ya mungkin ada yang lebih. Nah, karena merasa sedikit, jadi si sampah yang sudah didapat baik dari warung ataupun dari pasar, mereka buang atau bakar atau segala macam. Buangnya juga macam-macam, ada yang ke sungai, ada yang ke hutan, ada yang di jalan, banyak di jalan, ya. Untung nggak ada yang ditelan sendiri, nggak, gitu ya. Nah itulah masalahnya mulai muncul sekarang karena terlena tadi, masyarakat di sana tidak memperhatikan, ya akhirnya terjadilah penumpukan seperti ini. Ada yang di pinggir sungai, ada juga yang di pinggiran hutan. Itu yang terjadi di pinggiran hutan itu sebetulnya hampir semua. Karena tadi pemukiman Sunten Jaya itu rata-rata itu di pinggir hutan. Karena masyarakatnya masyarakat desa hutan di situ ya. Jadi kalau di pinggir-pinggir hutan itu banyak TPS liar. Dan yang agak jauh sedikit itu pasti ke pinggir sungai. Oke. Dan ini rencana kegiatan kami adalah yang pertama akan sosialisasi ke masyarakat bagaimana mensosialisasi lagi mungkin ya, karena jadi mengulang sosialisasinya, karena saya juga masih hormat sama Pak Didi, Pak Badin, jadi payahnya masih ada di sana. Jadi ya tadi sosialisasi kedua ya untuk ke masyarakat, jadi bagaimana bahayanya sampah dan cara menanggulanginya sampah sendiri gitu ya, sampah rumah tangga ataupun sampah yang dari pertanian tadi ya, sama dengan kita Pak pertanian yang belum ada itu sampah masyarakat itu yang bisa. Terus pembentukan bank sampah, insya Allah pembentukan bank sampah kami akan melanjutkan program yang dulu karena dulu sudah ada dan kami mempunyai tempat dan juga ada situ ada mesin pencacah, tapi sekarang baru dioperasikan lagi, baru diperiksa insya Allah. Terus pembangunan rumah kompost. Nah kalau rumah kompost alhamdulillah, karena di Sunten Jaya ini saya sendiri bangga ya dengan Eco Village ini. Permasalahannya gini, di setiap RW dari 17 RW yang ada di Sunten Jaya itu rata-rata semuanya punya relawan lingkungan, punya yang care, yang lebih peduli ke lingkungan. Jadi itu ya. Cuma masalahnya itu masing-masing. Nah, dengan adanya Eco Village ini
saya sendiri ya dan semua teman-teman itu menyambut baik, dan para komunitas-komunitas ini bisa disatukan di situ. Nah ini mungkin tapi kedepannya tetap ada ya. Selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah sudah ya tadi. Tumbuhnya masyarakat yang sadar lingkungan, masyarakat yang mampu mengolah sampah baik organik maupun anorganik. Yang tadi yang sosialisasi tadi. Ini permasalahan kami, yaitu di limbah ternak. Nah ini banyak yang seperti ini Bu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kandang itu tidak ada jarak sama sekali dengan sungai, jadi langsung ke situ. Ini masih ada, tapi kami juga sudah mulai bergerak ke situ dengan ini, dengan rencana kegiatan ini, dengan kekhawatiran tadi timbullah rencana kegiatan seperti ini, sosialisasi, latihan, pembuatan rumah kompos lagi dan vermi kompos, yaitu cacing ya, pembudidayaan cacing. Pembuatan ipal ternak cair, limbah ternak cair, dan pemasarannya. Nah ini, dan alhamdulillah di sana sudah ada satu percontohan, yaitu bangunan ipal untuk pengolahan limbah ternak. Itu sudah ada, dan juga ya ini yang di Batu Loceng, dan yang tadi ini yang bergerak sekarang itu dari 17 RW itu 8 RW, jadi udah setengahnya, sebetulnya sudah setengahnya. Ya kami makin optimis, ini bisa maju kok. Citarum bisa harum. Oke, next. Nah, ini lahan kritis, mungkin seperti ini. Jadi ini dilihat dari atas. Jadi pemukiman kami itu di bawah kaki gunung, dan gunungnya itu sudah beralih fungsi ya, jadi lahan pertanian. Oke, next. Oh iya, rencana kegiatannya seperti ini. Nanti mungkin tapi rencana pertama itu setelah Idul Fitri, insyaallah. Nah ini rencana kegiatannya sosialisasi, tetap harus sosialisasi, pelatihan pembibitan dan agroforestry. Jadi tidak ada green belt lagi sistemnya. Pembuatan kebun bibit desa, menerapkan sistem agroforestry, penanaman kayu keras, bambu, kopi, jeruk, dan segala macam yang lebih produktif di lahan kritis. Tujuannya, tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya bencana ya, menangani konservasi juga, memperbanyak persediaan bibit kayu, bambu, kopi, jeruk, dan segala macamnya. Karena kami masih perlu itu, dan kami juga tidak mau tergantung kepada sang penyuplai pembibitan. Dan selanjutnya menyelamatkan lahan kritis dengan penghijauan. Jadi ya dengan adanya program ini kami juga ingin bersedekah dengan air dan oksigen. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan melindungi mata air, karena ya mata air di Desa Sunterjaya ini banyak, mungkin 75% itu sudah hilang dan mati. Selanjutnya, nah ini kami juga tadi punya permasalahan di pertanian konvensional. Jadi kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang tua, itu dengan cara beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Tapi ya mungkin tadi ya tidak bisa dengan 100% seperti membalikan telapak tangan. Jadi step by step itu harus. Jadi pertama dari pengurangan dari berapa persentase sampai 0 kimia, mol, POC, dan semua yang berhubungan dengan tadi sampah dan limbah yang berbentuk organik itu sudah diolah dan sudah ada percontohan-percontohannya, alhamdulillah. Nah ini, oke, sanitasi seperti ini. Karena sanitasi juga salah satu permasalahan di desa kami, seperti itu. Nah tujuan sampaiannya seperti ini ya, sudah diingat. Rencana kegiatannya pembuatan safety tank komunal, advokasi kepada pemilik lahan dan pemerintah, karena ini kalau tidak, ini biasanya banyak diomongannya.
Ya, dalam pemasangan pipa saluran limbah rumah tangga. Ya, seperti itu. Kalau bank sampah kami baru rencana, insya Allah. Mengurangi pencemaran lingkungan dan sungai, mengedukasi masyarakat supaya berbudaya hidup sehat, insya Allah ke depannya. Mungkin ya, ini kegiatan kadar jagal. Iya. Atur nuhun kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam. Mungkin jualah karang-karang nan cadas itu akan terukir indah. Kalau bukan takdir dan kodo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dalam suasana Eco-Village, tidak mungkin jualah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ibu Hajah berdua yang saya hormati, kemudian rekan-rekan fasilitator yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, kemudian jabatan dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan para pelaku Eco-Village se-Jawa Barat yang saya banggakan. Pertama-tama tadi kan ada keharusan harus memperkenalkan diri. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nama saya, nama lengkapnya Usep Sarwat, tapi ejaannya ejaan lama, OE. Salah satu, hanya satu ulama di saya, bukan ulama, ulama hanyalah saya. Namanya diawali oleh OE. Jadi saya itu ulama yang ada di desa Cijamu, kecamatan Tanjungsari. OE, ejaan lama, ejaan Pak Soeharto. Kemudian istri baru satu. Anak udah dua dari satu. Dari yang kedua masih direncanakan. Terus yang selanjutnya izinkan saya, mungkin kalau diistilahkan mempresentasikan, saya tidak ke arah situ, karena mungkin saya akan memperkenalkan wilayah saya dan lingkungan saya. Karena oh bentar, lagi nggak konek. Nah ini salah satu contoh ya, contoh yang sudah dikreasikan gitu. Mangga Bu Amir. Di tengah tuh, Bu, di tengah. Mahal tuh selalu pada ngarencana apa itu? Salam penulis. Ada yang tidak ya? Ini mah beda. Teksnya masih ada. Kita perhatikan.
teman-teman para pengurus Jangkar Ekobilis, ini ada Pak Presiden dan seluruh rekan-rekan, ada Kang Dasep, ada saya dan lain-lainnya, para fasilitator, para ketua kelompok dan atau perwakilan lainnya dari masing-masing desa yang ada dan sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita belajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik hidayah inayahnya pada petang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mempererat silaturahim di antara kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada anggota keluarga, para sahabat dan kita sekalian, para pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Teman-teman sekalian yang saya hormati, perjalanan kehidupan terus berlalu dan itu berlaku bagi kita semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ada persamaan antara kematian dengan pensiun. Dua-duanya pasti terjadi. Ya, siapapun makhluk, ya, kita manusia, satwa, tumbuhan sampai jasad ini itu akan mengalami kematian. Demikian juga seluruh pegawai ya, negeri ya, atau termasuk pegawai swasta akan pensiun. Sama, pasti terjadi. Tidak ada yang lolos dari dua kondisi itu. Bagi seorang yang kebetulan makhluk, ya betul, kalau seseorang pasti makhluk. Bagi seseorang yang kebetulan juga pegawai, apa di swasta maupun di pemerintah, itu akan mengalami waktu yang memakan pensiun. Bedanya dua kondisi itu, yang satu kita tahu kapan akan terjadi dan kematian tidak akan pernah terjadi. Makanya di dalam berbagai kesempatan atau di dalam berbagai ceramahnya para ustadz, kiai, dan ulama, dai selalu menganjurkan, mengajak kepada kebaikan. Setiap saat kita harus siap datangnya ajal kematian. Nah, apa yang akan dibawa oleh kita? Ya hanya yang baik-baik, hanya kebaikan. Nah, sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang harus dilakukan secara maksimal sehingga menimbulkan kebaikan bagi kita dan menambah pemberat amal kebaikan yang kita kumpulkan sehingga akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Hanya itu. Nah, ladang amal itu banyak banget dan kita tidak mungkin bisa sudah hebat begitu pun jangan pernah kita itu meyakini kita akan masuk surga dengan amal-amal kita. Sehebat apapun amal kita itu tidak akan masuk surga kecuali karena Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, apalagi kalau yang amalannya biasa-biasa saja atau bahkan mungkin buruk seperti saya. Oleh karena itu ya berharap dan berdoa meminta untuk turunnya syafaat di yaumil akhir nanti dan dapat pengampunan dan kasih sayang dari Allah nantinya akan menjadi modal utama karena menyadari lemahnya dan dhaifnya kita sebagai manusia. Nah, bumi beserta isinya yang diciptakan oleh Allah itu memang diperuntukkan
manusia. Itu sudah rumus ilahiyahnya begitu, dan tertuang di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan prediksi akan manusia sebagai sumber kerusakan pun sudah ada ketika Allah akan menciptakan manusia. Jadi kalau rusak, ya memang sudah dari sononya sudah diperhitungkan. Dan dari perspektif ilahiyah, itu adalah suatu peluang untuk kita berbuat kebaikan. Jadi dengan adanya kerusakan itu adalah sebuah peluang kita berbuat sesuatu untuk memperbaiki ciptaan yang maha sempurna ini. Dan kita terlahir alhamdulillah masuk di barisan itu. Sehingga dari awal saya ketemu teman-teman pada saat penggodokan di tingkat sebelum menjadi fasilitator, satu pertanyaan yang saya sampaikan, walaupun barangkali di antara sebagian atau bahkan mungkin semua itu terkaget, ngapain pada datang ke sini? Mau apa? Saya ingat seluruh yang hadir itu terkesima ketika saya lontarkan pertanyaan itu di Balai Budaya, ya, yang di di Soreang itu, Sebelungan. Saya dengan itu satu kali lagi di waktu di Cipageran, ya, di Cipageran. Saya tanya, karena kalau ukurannya nominal yang sudah tertuang di dalam DPA itu sangat tidak menarik untuk kita bekerja di situ atau kita berkontribusi di situ. Tetapi hidup ini tidak nominal, Pak. Honor saya waktu saya baru jadi PNS, jadi honorer tahun 83 itu Rp35.000. Rp35.000. Mahasiswa S1 dari kelompok masyarakat yang keluarga yang menengah, ya, itu kirimannya Rp150.000. Saya dapat kiriman uang Rp50.000. Saya dari latar belakang ekonomi yang kurang sekalipun, begitu jadi PNS, jadi honorer, nggak nambah, lebih rendah daripada kiriman dari orang tua saya. Apalagi kalau teman-teman yang berasal dari kelompok ekonomi menengah, yang rata-rata yang saya tahu